makan ikan ayam McD katanya jadi lapar ya. Iya, jadi saya nyampe tadi karena SD dulu saya di sini. Jadi nyampe langsung cari Tino Tuhan jadi kan. Nyampe langsung nyari Tino Tuhan baru ke hotel antar Pak Fajar. Ya sambil tunggu teman-teman tadi kami ngobrol dengan Pak Andri dulu di bawah. Jadi saya sudah hampir 29 tahun lebih bekerja di Bank Indonesia. 3 penempatan utama, satu pertama sekali adalah di riset, namanya sekarang Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter. Kemudian yang kedua yang besarannya itu di Departemen Pengelolaan Uang, sekarang dulu pengedaran uang. Dan ketiga di Departemen Komunikasi, itu di Jakarta, rata-rata lebih kurang 8 tahun atau 8 tahun setengah. Terakhir saya di KPW itu kantor perwakilan. Nah, sudah di Surabaya, Makassar, Jayapura, Semarang. Nah, jadi banyak di Indonesia Timur. Jadi Manado juga bukan tempat aneh, satu artinya kaget kan kalau orang kan ke timur kan. Nah, jadi bagi saya Manado adalah sudah kayak second home. Karena saya nyampe tadi di samping Tuhan, saya telepon Kak Foni Menas, itu udah kayak keluarga kami, itu janjian nanti ya selepas kita ngisi. Karena kalau dibilang di judul di bawah itu ada Departemen Komunikasi, salah satu dasar adalah bagaimana kita berkomunikasi. Kalau Departemen Humas, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang layang. Tapi kalau komunikasi nggak semata semua uang. Bagaimana perlakuan teman-teman BI ke teman-teman itu adalah aset. Tapi teman-teman juga harus mengerti juga bahwa konteksnya di BI itu ada tatanan tata kelola yang mungkin tidak bisa ditabrak. Jadi dua-dua harus ketemu titik tengahnya di mana. Itulah yang diciptakan social value. Artinya kita harus punya itu. Saya tadi cerita saya lama di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter ya. Itu orang semua rata-rata di situ tidak jauh beda dengan buku. Jadi kalau lihat muka mereka kayak kita lihat buku lebih kurang seperti itulah. Untung saya nggak jadi buku. Kenapa? Dikasih pengalaman pengedaran uang yang harus ngurusin yang kakak-kakak, abang-abang ini sekarang harus ikut meramaikan perkancahan beritanya kan. Karena sebentar lagi kemarin Natal sudah lewat, sekarang bentar lagi mau Ramadan dan tahun baru gitu kan. Kebutuhan makan uang itu akan meningkat. Di pengedaran uang banyak juga pembelajaran bagi saya bagaimana juga kita harus mencukupi kebutuhan se-Indonesia Raya ini. Jadi dari yang tadi serius, agak sedikit serius, sampai di Departemen Komunikasi ini serius dengan tidak serius. Tadi kita baru ngobrol dengan Pak Andri gitu, kayak orang Jawa Timur, mau kadang-kadang ngomongnya lurus, tapi ntar ada belok-belokannya yang harus memang cara orang Jawa Timur. Nah itulah yang ada di Departemen Komunikasi. Karena izin, di saat saya misalnya jadi narasumber, ada doorstop dari bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian, kakak dan abang saya sekalian ini, posisi saya kan bukan sebagai individu, lebih kepada posisi saya sebagai orang yang memang punya kaitan dengan lembaga akar, kaitan dengan institusi tertentu, kaitan dengan Forkompimda misalnya. Jadi sudut pandang ini juga yang harus kita ingatkan. Terus kami mau sharing kira-kira gimana sih di Bank Indonesia itu menata ini. PR kami memang karena kantor perwakilan daerah setiap tahun kita sampaikan, tapi balik lagi BI ini kan nggak ada
unit khusus. Namanya ada, tapi orangnya secara karir nggak bisa itu aja. Jadi tidak ada misalnya orang yang bakal dihumas terus. Dia pernah beda, wanita-wanita KBI kurang tangguh dibanding kakak-kakak saya yang cantik ini semua. Tangguh, kenapa tidak tangguh? Pagi-pagi sudah harus diputar. Tertatanya di meja. Apa yang dibaca, kemudian apa yang ditulis. Ketentuannya sudah jelas. Ya, simplifikasinya adalah orang barat aja berkomunikasi yang sudah sangat sapa saya, sapa kamu. Tapi mereka pun belajar ke kita. Contoh simpel, saya 2016 pernah diminta oleh Bank Sentral Australia, bank sentralnya, untuk belajar di sana 1,5 bulan. Tapi saya karena sudah dapat kesempatan untuk belajar, di akhir sesinya saya bilang, kalian rugi kalau nggak memanfaatkan saya. Bagaimana Bank Indonesia melaksanakan komunikasinya, tolong kalian kasih kesempatan saya ngomong biar kalian dapat juga ilmunya. Nggak cuma saya aja. Di sana sangat tertata, tapi saya bilang tidak manusiawi karena nggak ada ketemu interaksi ini. Jangankan doorstop, press conference itu jarang sekali. Mereka rata-rata taklimat atau siaran pers. Kemudian kalau habis RDG-nya itu hanya media tertentu yang terpilih masuk ke ruangan, tidak boleh bawa alat komunikasi apapun, cuma nanti ada kabelnya yang pada saat itu sudah tidak ada embargo, dicolok di komputer sama-sama masing-masing, dan dokumen yang mengalir itu sama, si A, si B, si C, tinggal cepet-cepetan siapa yang bikin berita. Cuma seperti itu, dikurung di satu ruangan. Jadi tidak ada sentuhan humanisnya. Dan ini kemenangan Bank Indonesia sebetulnya. Kami dari zaman Pak Darmin dan sebelumnya juga kita sudah melakukan. Tapi kalau yang lama tidak terstruktur. Jadi BI itu agak mau ketemu tapi takut, mau ketemu. Kalau udah sekarang ini udah nggak ganteng lagi, udah tua, bentar lagi pensiun nih. Ya, why would we communicate? Next. Kalau lihat ini pasti kita akan lihat ada normatif linkage. Ini bagaimana BI enable linkage. Ini BI dengan parlemen, Bank Indonesia Supervisory Board, yang dari masyarakat, national linkage, yang input akademisi, perbankan, investor, manajemen ini deputi direkturnya di situ lagi gitu. Jadi walaupun cukup panjang cerita saya di BI, ternyata ada biru, darah birunya yang bergaul dengan teman-teman media. Jadi memang mau dari Papua saya pernah tinggal, tapi sebelum di Papua juga sudah datang jadi narasumber di Papua itu. Dia sudah senang di timur dan nggak masalah. Ini sesuatu yang penting bagi Bank Indonesia dan teman-teman juga menyadari. Jadi itu PR memang dari sisi kami juga harus diperbaiki. Makanya ada forum komunikasi di Jakarta. Ya berarti online akan lebih banyak dibutuhkan sekarang. Bahkan untuk generasi melakukan penggerebekan, dan next damage-nya apa? Apakah yang di Tangsel doang? Tidak, Minggaco Alis. Karena saya mau ditanya apa? Bank Sentral 001 sampai 501, 8 tahun setengah saya sebagai ekonomis media ini, karena divisi relasi media dan opinion maker untuk kepentingan masyarakat. Terus dari mana lagi BI? Ada kami ketemu paling tidak sama 4 pengamat. Kayaknya nggak naik, tetap. Nanti itu kita sampaikan ke pimpinan kita untuk dasar. Jadi kita memang dasarnya seperti itu. Kemudian apa? Bagi Tiara. Dulu saya setiap hari Jumat suka teman-teman yang seperti teman-teman saya doorstop, saya menjaga
menjaga apa yang disampaikan beliau itu sudah sesuai. Pembisik saya memang. Jadi ada yang salah beliau, kesannya saya kayak mau lihat sesuatu. Pak Agus pinter, nggak akan di angka itu sekian. Pemain Wata itu artis FTV kalau dia nggak jadi gubernur BI, karena ketemu saya aja, Diri main Wata, pinter gitu. Tapi kebanyakan orang BI itu buku. Harusnya gabungan antara kutu buku yang pintar dengan pemain watak. Kenapa? Pas untuk teman-teman perlu apa juga akan dapat. Kantor perwakilan Bank Indonesia. Tapi besarannya satuan kerja yang melaksanakan nongkrong sudah gitu manjat kita gigit-gigit lah. Nggak enak sama sekali kan. Lanjut. Nah kalau BI akan lebih baik tidak ada dusta di antara. Pertanyaan saya seperti ini Pak, tadi saya kutip dari materi Bapak, kebetulan ada yang namanya teori two-step flow. Kebetulan pimpinan redaksi saya di kantor itu selalu berbicara soal teori ini Pak. Gimana beliau selalu mengatakan bahwa komponen utama dari teori ini tuh media kami, khususnya media cetak, karena Manado Post sekarang masih bergerak mostly sebagian besar memang di media cetak. Saya mau bertanya Pak, kalau di Bank Indonesia teori ini kan sebenarnya penyambungnya itu setelah komponen pertama itu ada KOL tadi yang dikatakan Key Opinion Leader. Di media digital kira-kira Bank Indonesia sendiri seperti apa mengkomunikasikan ini? Apakah media massa, media cetak masih memiliki peran yang dominan untuk mengkomunikasi semua program BI atau lebih banyak menggunakan jasa dari KOL, apalagi di dunia serba digital? KOL yang dimaksud tidak hanya sebatas pengamat yang Bapak katakan tadi. Saya jawab tidak. BI nggak berani main-main pakai influencer. Mau dari mana? Buzzer itu gimana? Mungkin masuk ke situ. Kami sadar itu namanya bicara yang terkait tadi internet itu lebih banyak, sadar. Tapi tetap masuknya ke yang itu yang saya bilang tadi, yang sesuai. Cara Nielsen bilang apa? Jadi itu masih akunya begitu, bicaranya masih cara Nielsen. Berarti siapa? Ya yang terlihat. Tapi kalau saya di sini sekarang masih ada, saya tetap bilang ada kepentingan kita tetap sama media cetak. Seperti 200 tahun Amerika berdiri, merdeka, penggunaan uang kartalnya masih tetap ada. Ujung sana nggak akan mudah. Pakai jaringan, masih PR. Telkomsel mau pasang di pulau terluar dari kita sini. Gila, cuma 7 kakak. Pemerintah mau keluar. Ada ungkapan bahwa wajah sebuah institusi itu dilihat dari cara mereka berkomunikasi. Pertanyaan saya, bagaimana BI itu menghadapi media massa maupun sekarang kan itu begitu banyak media sosial ya. Orang mengakses informasi bisa di mana saja. Kalau dulu ibaratnya ketika sebuah institusi itu pegang media massa, ya sudah selesai. Tapi sekarang nggak bisa kan? Ada TikTok, ada WhatsApp, dan buzzer, call juga dan lain-lain. Nah, manakala misalnya contoh kasus ada berita, bukan berita sebenarnya konten-konten yang negatif ketika itu menyasar BI, bisakah dibagikan kepada kami bagaimana BI menghadapinya? Pasti Bapak kan biasa menghadapi itu. Terima kasih. Saya cerita kan, saya memang kebanyakan megang relasi media massa dan opini maker, tapi termasuk sering memberikan nasihat ke teman-teman atau bapak-bapak yang ada di Departemen Komunikasi. Kawan-kawan kan pasti yakin kan, sadar kan, di Indonesia ini semua orangnya ingatannya pendek. Jadi salah satu saran saya yang masih valid sampai sekarang, kalau itu tidak berdampak terhadap kehancuran lembaganya,
lupakan, nggak usah diapa-apain. Terserah mereka mau ngomong apa, nanti seminggu juga hilang. Tapi yang nggak mungkin kita lawan kalau yang sudah terstruktur kan, karena nggak mungkin seminggu itu. 2 hari kenceng jadi pusat pemberitaan, kalau dicari kan langsung dia di list atas, hilang dulu 2 hari lagi, pas seminggu nongol lagi. Ya, kalau udah begitu kan susah. Kalau begitu tadi sudah saya sampaikan juga kan, salah satu cara pandang kami di Bank Indonesia adalah, karena itu masih pakai cara lama saya, tapi juga sebetulnya dengan konsep yang sedikit berbeda. Saya bilang good news 3, non news bagi BI itu 1, negatif news minus 1. Berarti sebenarnya kalau ada yang jelek-jelek tapi yang nggak terstruktur, kasih berita bagus 1 aja, habis, untung malah. Kalau mau imbang-imbang aja, nggak ada tambahan berita negatif, Tapi kan kalau orang kan nggak punya keyakinan itu kan dia punya yang lain-lain akhirnya kan, sistem yang sekarang berkembang gitu, pakai buzzer, pakai influencer. Ada kegiatan BI yang mungkin ada influencernya, tapi misalnya cinta bangga paham rupiah, bikin lari, juga tak hanya teman media dan saya teman marketing juga dekat. Itu masih senyum lah mereka. Sekarang mereka pada kondisi berat. Kemudian hotel juga begitu. Tapi saya tetap setuju juga, bukan sebagai pribadi saja atau orang Indonesia saja. Karena untuk sesuatu yang memang kita niat baik, artinya langkah presiden sekarang memang harus diikuti langkah-langkah lain. Tapi itu sesuatu yang harus dipilih gitu. Karena kalau ini jalan baik, larinya akan lebih baik. Bahkan kasarnya pribadi gini aja saya ngomong sebagai pribadi nih. Kalau mau anak-anak muda itu mau nggak kita mundur 2 langkah untuk bisa maju 5 langkah. Kasarnya nyebut merek nih, mau nggak anak-anak muda itu pakai Polytron HP-nya? Biar nggak cuma bilang TKDN-an, tapi benar-benar yang ada dari kita. Tapi kan kalau kapasitas dan kualitasnya memang masih lebih kalah, harus kita akui itu kan. Tapi kalau kita mau mundur 2 langkah, nanti untuk maju 5 langkah. Contoh negara yang sudah berhasil siapa? Korea Selatan. Rusak mereka awalnya, tapi sekarang apa? Udah. Saya mau nanya di luar materi bisa Pak? Boleh Pak ya? Karena saya lihat kapasitas PDI bisa menjawab. Kami sebagai wartawan PDI berkewajiban untuk selain memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan lain-lain, kami juga merasa berhak untuk menjaga nama baik BI. Bisa saya tanyakan sesuatu? Kalau yang TSA statusnya sama, kita tunggu aja. Kalau Bapak tahu saya, Bapak akan nanya ini. Saya orang sudah terbuka. Makanya itu Pak, saya ingin menjadi benar. Ada yang nggak bisa, kita bisa Bapak kan nggak tahu. Karena ini Pak, sudah terstigma di masyarakat BI korupsi Pak. Jadi kami ingin ada semacam ke masyarakat bahwa kejadiannya seperti ini Pak. Makanya kami ingin mungkin
mungkin ada cerita dari Pak Edi. Sebenarnya Nama saya Bapak belum tahu. Jadi saya sebutnya dari PDI. Saya tidak punya hak dokumen itu, dan Bapak kalau saya berarti sebetulnya tidak punya hak. Karena saya sudah sebut pada tadi itu bagaimana kita itu aja. Karena tugas saya di sini adalah memberikan ilmu tentang bagaimana BI berkomunikasi. Jadi mohon maaf karena bukan kewenangan saya. Even Pak Kepala Departemen pun juga tidak menjawab itu. Dan Pak Gubernur pun terakhir juga sudah jelas juga jawabannya kan. Pada kondisi yang sama. Jadi kita tunggu aja Pak. Jadi kalau saya juga nggak bisa komen apa karena dari sisi pangkat saya masih jauh. Apresiasi Pak pemerintah ini. Bagaimana PI mensikapi sehingga ritme yang sebelum kebijakan ini tetap terjaga, atau justru BI juga ikut-ikutan dalam konteks mungkin dari sisi kualitas maupun kuantitas kerjasama yang selama ini sudah terbangun. Kan BI mengakui bahwa ini itu penting dalam mendorong terpublikasinya berbagai kebijakan strategis dari BI. Bagaimana pihak BI mensiasati itu? Terima kasih. Ya, yang pertanyaan Bapak tadi, artinya Bank Indonesia itu kan bukan institusi terpisah dalam merah putih. Kalau sekarang kita bilang kita yakini, dan kalau dilihat selama ini pun Bank Indonesia juga tidak akan against dengan pemerintah. Tapi yang dipastikan pemerintah, Bank Indonesia itu akan memikirkan semuanya. Rakyat dipikirkan, pemerintah dipikirkan. Kalau sekarang pemerintah juga punya keyakinan dan Bank Indonesia bisa bersikap dan buat, pasti didukung ke situ. Konteksnya tadi kita sudah sampaikan ya, terkait asal cita pasti kita support. Ada perkembangan lain yang terkait, ada peran BI juga pasti kita support. Hanya di dalam itu pasti kan ada ketentuan dan tata kelola, nah akan disesuaikan. Nah, tapi kalau misalnya BI sekarang ada, ini kan kepentingan nasional. Suruh efisiensi, tadi saya bukan efisiensi, malah saya pribadi saya bilang kalau saya misalnya disuruh ditanya ngajak mau tadi terkait ngomongnya frugal living, mundur aja kita dua step dulu gitu untuk maju. Jadi BI tidak akan against dengan kondisi yang ada, tapi tetap aja kita melaksanakannya sesuai dengan tata kelola juga. Tapi kita speednya sama Pak, pemerintah pengen ini speednya sama. Ya itu kan juga dari beberapa kali statement pimpinan kami sudah ke arah situ, bukan hanya Dewan Gubernur saja. Itu. Dari Manado Sulawesi. Kami di sini, saya datang terlambat, tapi tidak terlalu terlambat. Saya tidak terlalu lama. Memang itu mengikuti materi Bapak. Kami asik mendengarkan materi Bapak. Bapak tadi sempat bilang bahwa tidak hanya soal B itu banyak kutu buku, tapi harus ada sedikit apa ya? Kalau bahasa orang di sini, kalau di sini bahasa orang itu abu-abu sedikit. Tapi bukan berarti gayanya ini bukan bohong, tapi orang yang berkomunikasi ini harus ada sedikit apa ya? Kalau di sini abu-abu Pak bahasanya Pak. Tadi Bapak bilang sedikit kalau bahasa Bapak. Nah seperti itu. Nah yang menjadi pertanyaan kami di sini sebenarnya rata-rata sudah bisa untuk berkomunikasi yang baik. Adalah hanya soal keberanian, penguatan atau wawasan soal keberanian kita untuk maju, berani untuk berkomunikasi dengan baik dengan sumber. Ini paling sederhana Pak. Karena ada juga di antara kita semua ini ditunjuk untuk membaca doa. Agak malu gitu. Ini hal paling kecil mungkin adalah soal keberanian, karena kita Bank Indonesia ini tiap tahun ini dilatih terus soal keberanian. Mungkin itu saja. Terima kasih. Orang jujur. Jadi bukan abu-abu sebenarnya. Cuma tadi orang komunikasi itu harus pintar. Seperti saya kalau orang lain, orang BI akan males
sudah bersaudara dari awal kita mulai dengan baik, tapi saya masih disudutkan dengan pertanyaan yang bukan kewenangan saya untuk jawab. Kan? Berarti Bapak menganggap saya saudara, padahal saya tinggal di Manado, bisa pendekatannya begitu. Tapi saya bilang dari awal saya tidak akan seperti itu. Harus jujur dasarnya. Terus tadi kok tiba-tiba kami diajak jadi membaca doa? Kalau orang lain, nah, itulah cara kita. Cuman kalau jadi